Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Tiang Jauh, podcast bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit. Dan seperti biasa kita akan nge-review pertandingan Premier League minggu lalu, sekaligus mempreview pertandingan Premier League untuk minggu ini ya. Ada lumayan banyak kejutan di Premier League kemarin ya. Banyak tim besar yang kesulitan, banyak tim lumayan besar yang kalah, banyak tim yang harusnya besar tapi kalah, ada tim yang bangkit juga. Jadi hari ini previewnya lumayan seru sih, semua melibatkan tim besar semua. Oke, jadi jangan kemana-mana, langsung aja kita sekarang review Premier League minggu lalu, game week ke berapa sih? 16 ya, wah pokoknya minggu lalu. Oke. Nah, yang pertama ada Luton lawan Manchester City 1-2. Dan ada kabar buruk ya buat Luton, karena Luton ini kan mereka udah ngelawan 3 tim terbaik di liga, yaitu Arsenal, Liverpool, dan juga Manchester City ya. Dan tiga-tiganya mereka seri sama Liverpool, mereka kalah sama Arsenal 4-3 lewat gol di menit 97, dan akhirnya kalah sama City juga 2-1. Itu artinya nanti di paruh kedua mereka akan berhadapan dengan ketiga tim ini, tapi di kandangnya mereka. Nah, jadi Luton ini memang kayak kalau main di home lawan tim besar itu mereka bisa menandingi. Nah, tapi isunya Luton ini kan di away-nya ya, dan mereka juga harus meningkatkan performanya mereka ketika melawan tim-tim yang bukan tim besar. Karena kalau cuma main bagus lawan tim besar dan di kandang sendiri ya kayaknya bakal degradasi sih. Gue bilang sekarang Luton ini masih terbesar peluangnya untuk degradasi, tapi masih ada harapan. Perjalanan masih panjang ya. Mereka sekarang beda 4 poin sama Everton ya. Padahal tuh Everton udah ngefur 10 poin dipotong. Jadi mungkin harus mulai berharap keberuntungan juga ya, biar nggak kebobol di injury time dan sebagainya. Kedua ada Crystal Palace lawan Liverpool, 1-2 menang Liverpool, dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun lebih ini Liverpool mengakhiri 1 pekan Premier League sebagai puncak klasemen. Nah, bisa dibilang ini Jurgen Klopp saat ini ya itu sukses mereformasi timnya, karena timnya juga ada banyak perubahan kan. Ini dia build a tim baru juga kan, dan walaupun sekarang bagus tapi mesti hati-hati juga karena mereka habis ini ketemu Arsenal di tanggal 23 Desember, dan mereka juga harus diakui masih ini ya, sangat tergantung sama Mo Salah. Jadi nanti kita lihat aja. Banyak juga pandit-pandit yang bilang kalau Liverpool ini lebih cocok sebagai tim pengejar, bukan tim yang ada di puncak. Tapi ya nanti kita lihat aja lah gimana si Liverpool ini menghadapi fase Natal ini, fase-fase krusial ya. Kemudian ada Man United 0 lawan Bournemouth 3. Lagi-lagi Man United menunjukkan konsistensinya sebagai tim paling tidak konsisten ya. Setelah mereka kalah lawan Bournemouth yang sebelumnya, padahal mereka menang dengan cukup meyakinkan ya waktu lawan Chelsea, dan sebelumnya itu kalah lagi. Pokoknya ganti-gantian lah, menang kalah, nggak pernah seri. Dan gue bilang kesulitan paling terbesar MU saat ini tuh adalah mencetak gol ya. Kayak lu bayangin strikernya MU ada Rasmus Højlund masih 0 gol di Liga, Anthony Martial cuma 1 gol di Liga, top scorernya MU sekarang di Premier League adalah Scott McTominay, selisih golnya adalah -3, lebih buruk dari Everton, dan Erik ten Hag perlu segera ngelakuin sesuatu sih, terutama habis ini lawan Bayern Munchen kan ya, nanti malam di Liga Champions. Dan I don't know, gue kalau jadi fans MU ya, gue tuh udahlah nggak usah lolos Liga Champions, nggak apa-apa, lu fokus ke Liga aja, memperbaiki permainan. Karena kalau lu lolos Liga Champions, waktu latihan berkurang kan, lu mesti main Liga Champions lagi, yang in the end juga nggak bakal juara juga. Dan oke, kalau lu lolos Liga Champions ke babak knockout, lu dapet duit tambahan. Tapi kalau kita lihat dari MU bertahun-tahun ini, ketika dia dapet duit pun, duitnya juga nggak di spend dengan benar kan. Jadi menurut gue semoga enggak sih, semoga nggak usah lolos aja, nggak apa-apa. Next ada Chelsea yang sama kayak MU juga terpuruk ya, mereka kalah lagi sekarang sama Everton 2-0, padahal udah spend duit 434 juta di transfer window kemarin aja. Kalau di total emang yang sebelum-sebelumnya udah banyak banget. Dan
sejak Mei 2022 malahan udah lebih dari 1 miliar pound sterling ya. So, menyedihkan ketika lihat Chelsea dan lu masih ngerasa wah ini perlu upgrade nih di beberapa posisi. Belum Reece James yang cedera lagi juga kan kemarin. Everton tapi bagus sih. Gua dari pertama Everton dipotong poinnya udah yakin kalau Everton ini tetap bakal selamat dari degradasi. Karena kalau lu lihat mainnya Everton, mereka fight banget. Dan si Sean Dyche juga spesialis bertahan di Premier League kan dia. Spesialisnya. Terus apa lagi ya? Satu lagi deh. Ada Spurs lawan Newcastle 4-1. Dan Newcastle ini juga something wrong sama performanya mereka musim ini. Mungkin karena konsentrasinya mereka terbagi sama Champions League ya. Sementara Spurs juga akhirnya bisa bangkit dari 3 kali kalah beruntun. Mereka menang 4-1, mainnya juga bagus. And salah satunya adalah karena kedua tim ini sama-sama terkena cedera juga sih. Jadi si Newcastle nggak full tim, timnya tipis sehingga mereka mungkin ada faktor kecapean juga. Sementara Spurs juga ada cedera juga tapi nggak separah Newcastle. Dan Son Heung-min yang katanya cedera tapi ternyata kemarin bisa main, itu membuat si Spurs ini jadi bisa bangkit sih. And Spurs, si Richarlison juga mainnya oke. And Son Heung-min kemarin tapi gila sih. Mempermainkan Kieran Trippier jago banget sih kemarin. But again, Spurs masih in the running buat top 4. Terus apalagi ya, gue juga udah selesai sih. Terakhirlah hari ini yang kita bahas yaitu Aston Villa lawan Arsenal 1-0. Dan Aston Villa dengan kemenangan ini memantapkan posisi mereka di peringkat ketiga liga ya, di bawah Liverpool sama Arsenal. Tapi si Unai Emery bilang bahwa sekarang dia melarang pemain-pemainnya mengucapkan kata juara atau gelar atau title. Jadi mereka nggak pengen pemainnya jadi terus terlalu memandang jauh ke depan. Mereka tetap ingin pemainnya ini memandang pertandingan itu match by match atau satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Dan ini masih memperpanjang rekor ya Aston Villa. Mereka 15 kali menang beruntun di kandang sejak Februari tahun ini. Dan poinnya Aston Villa dari 16 pertandingan ini adalah 35 poin, sama dengan poinnya Leicester City waktu mereka juara liga di musim 2015-2016. Dan Aston Villa tapi menurut gue terutama media dan sebagainya nggak ngucapin ikut bertarung di gelar juara sih, karena mereka ngalahin City terus ngalahin Arsenal hanya dalam waktu 4 hari kan. Itu kayaknya jangan-jangan bisa nih si Aston Villa ya. Tapi nanti kita lihat aja, musim masih panjang, ini separuh jalan aja belum. Nanti melalui pertandingan yang Boxing Day gitu-gitu yang padat baru kita bisa lihat lah si Aston Villa ini gimana. Menurut gua kalau udah bulan Maret gitu baru kita bisa tahu sih si Aston Villa ini ada peluang juara apa enggak. Maret akhir, April awal, well maybe Maret tengah-tengah sih. Oke. So itu dia untuk review pertandingan Premier League kemarin. Sekarang kita mempreview Premier League minggu ini. Dan minggu ini Premier League-nya itu partai pilihan poponya adalah tentu saja Liverpool lawan Man United. Hari Minggu 17 Desember jam 11:30 malam. Perlu diingat bahwa nanti tanggal 17 Desember itu adalah beda satu hari ya, beda satu tanggal. Kayaknya kalau nggak dulu tuh 16 Desember atau 18 Desember itu adalah pertandingan MU Liverpool yang menyebabkan Jose Mourinho dipecat. Jadi mirip-mirip timetable-nya gitu. MU-nya nggak konsisten, kesulitan, and then kalah sama Liverpool dan akhirnya Jose Mourinho dipecat. Nah ini kita nggak tahu apakah Ten Hag akan mengalami nasib yang sama, tapi kalau feeling gue sih kayaknya nggak bakal dipecat sih si Ten Hag ini sampai akhir musim. Soalnya kan masih nggak jelas kan sekarang yang in charge di football departmentnya MU aja kan juga nggak jelas karena CEO-nya baru aja resign, si Jim Ratcliffe mau ngambil tapi nggak tahu tuh, nggak jelas kapan selesainya prosesnya. And menurut gue masih aman sih si Erik Ten Hag ini, tapi ya tetap sesuatu harus dilakukan perubahannya. Partai pilihan popol satu lagi, I guess Arsenal Brighton ya, walaupun Brighton akhir-akhir ini tuh nggak tahu lagi formnya lagi biasa aja, tapi itu jam 9. Jadi lo Minggu nonton Arsenal Brighton, terus nonton Liverpool sama Man United. Prediksinya bisa lo lihat di layar, klasemennya juga bisa lihat di layar, and ya udah itu aja buat yang jauh kali ini. Di sini Popo Kusen, thank you for watching. Jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio biar nggak ketinggalan episode yang baru. And I'll see you when I see ya.